Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisya Yumna Sabila, NIM 23131 akan mempresentasikan makalah tentang sistem informasi rantai pasok produk motor berbasis machine learning untuk optimalisasi distribusi permintaan dengan metode Key-Means Clustering. Jadi, latar belakang dari makalah tersebut yaitu industri sepeda motor merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Permintaan yang tinggi dan terus meningkat di berbagai daerah menjadikan perusahaan otomotif harus mampu merespon kebutuhan pasar secara cepat, tepat, dan efisien. Permasalahan utamanya terletak pada kurangnya sistem informasi yang terintegrasi mampu memetakan pola permintaan berdasarkan lokasi geografis dan karakteristik pasar secara real time. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan membangun sistem informasi rantai pasok berbasis teknologi machine learning, khususnya dengan memanfaatkan algoritma Key-Means Clustering. Selanjutnya, teori dan pembahasan makalah. Supply chain management adalah proses mengelola aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Hal ini mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan barang, produksi, dan distribusi produk. Dalam konteks industri otomotif, SCM atau Supply Chain Management sangat penting untuk memastikan kelancaran distribusi kendaraan ke berbagai wilayah. Adapun machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa pemrograman eksplisit. Dalam konteks rantai pasok, machine learning dapat digunakan untuk menganalisis pola permintaan, memprediksi kebutuhan stok, serta mengoptimalkan jalur distribusi. Diagram konsep machine learning yaitu menampilkan jenis-jenis ML yaitu supervised, unsupervised, dan reinforcement, alur kerja pelatihan model, dan kaitannya dengan AI atau deep learning. Selanjutnya adalah Key-Means Clustering adalah algoritma pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan karakteristik. Jadi proses Key-Means melibatkan penentuan jumlah cluster key, pemilihan centroid awal, pengelompokan data ke centroid terdekat, dan perhitungan ulang centroid hingga hasilnya konvergen. Kelebihan metode ini antara lain cepat, sederhana, dan cocok untuk data yang berskala besar. Selanjutnya adalah sistem informasi rantai pasok. Jadi sistem informasi rantai pasok itu merupakan sistem terintegrasi yang digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan proses dalam rantai pasok. Sistem ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan berdasarkan data real time terkait permintaan pasar, inventaris, dan distribusi produk. Selanjutnya ada di penerapan Key-Means dalam rantai pasok. Jadi dalam distribusi produk motor, Key-Means itu digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan volume permintaan, frekuensi pembelian, dan lokasi geografis, atau altitude dan longitude. Pengelompokan ini memungkinkan perusahaan untuk mengatur strategi distribusi yang lebih efisien, seperti penempatan gudang distribusi yang strategis dan pengaturan rute pengiriman yang paling optimal. Kesimpulan dan sarannya, yang pertama kesimpulan yaitu penerapan metode Key-Means Clustering dalam sistem informasi rantai pasok produk motor dapat memberikan solusi terhadap permasalahan distribusi yang tidak efisien. Dengan mengelompokkan wilayah berdasarkan data permintaan dan lokasi geografis, perusahaan dapat merancang strategi
distribusi yang lebih hemat biaya dan tepat sasaran. Sarannya, pengembangan sistem ini dapat dilanjutkan dengan integrasi algoritma prediksi permintaan berbasis time series seperti LSTM. Selain itu, evaluasi berkala terhadap klaster perlu dilakukan agar sistem tetap relevan dengan dinamika permintaan pasar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.